Jangan pinter-pinter. Jangan pinter-pinter Tetapi bisa menghasilkan uang. bisa menghasilkan uang. Karena sepinter-pinternya kamu, kayak teman saya depan saya ini ditinggalkan juga. Selamat pagi. Oh, sudah pagi ya sekarang. Ya. Boleh kenalan dulu dengan siapa? Nama saya Adit. Panggilannya Bonjel. Bocah. Anjing. Angkatan berapa, Mas? 2011. Oke. Udah lulus ya sekarang ya? Sudah lah. Kita mau ada sedikit ini tanya-tanya nih, boleh ya? Boleh. Dulu waktu masih kuliah gitu ya, atau habis lulus ya. Plannya dulu tuh habis lulus pengen ngapain sih? Plannya tuh pengen kerja lah, Mas. Ya, kerjanya kerja apa tuh? Iya, karena rata-rata orang psikologi HRD ya HRD, Mas. Oh, jadi pengen kerja HRD? Iya. Kerjanya di mana tuh? Kerjanya dulu tuh yang penting kerja, Mas. Oh, yang penting kerja. Jadi nggak ada. Maksudnya nggak ada keinginan untuk di Jakarta kayak atau di mana kayak gitu kan. Tapi waktu akhir kuliah, karena saya orangnya terlalu nyaman di Jogja, ya udah mencoba tantangan di ibu kota. Masuk suaraku yuk. Jadi nggak ada ini ya keinginan spesifik gitu ya. Yang penting buat damel. Oh iya, dulu waktu semester berapa ya? Semester 5 atau semester berapa tuh? Dulu sempat pengen kerja di Philip Morris. Philip Morris. Kenapa di Philip Morris? Karena pernah kunjungan di sana. Pernah kerja di sana. Pengen nyoba MT-nya sana. Di sana. Tapi ternyata IPK saya tidak nyampe 3. Tidak nyampe 3. Makanya ya pasti saja. Sekarang kegiatannya apa? Atau kerjanya di mana sekarang? Sekarang kerjanya juga di rokok, Mas. Di rokok? Iya. Di mana itu? Di Sebagai General Affair. General Affair. Itu sehari-harinya di kantor ngapain tuh, Mas? Semuanya, Mas. Kok semua dijelaskan gitu, semuanya itu apa itu? Pokoknya mulai dari bagaimana sebenarnya lebih ke karena saya kerjanya di regional ya, Mas ya. Lebih ke mengawasi saja sih proses dari rekrutmen, terus administrasi karyawan, terminasi, benefit CNB. Ngerti CNB tuh, Mas? Apa itu CNB? Compensation and Benefit. Oh. Sampai ya. Ya terminasi lah. Terminasi. Terus Terminasi itu apa terminasi itu? Terminasi ya apa tuh namanya? PHK lah. PHK. Sampai ngurusin aset kantor. Kantor. Semuanya lah, Mas. Oke. Di luar apa? Kegiatan kantor gitu ya? Itu Ya. kegiatannya Masnya apa aja tuh? Pulang tidur lah, Mas. Apa? Nah, saya kalau pulang kan malam terus. Paling nyampe rumah tuh jam 8. Karena sudah malas. Ya sampai rumah ya lihat YouTube, tidur, udah. Tidur. Nggak ada kegiatan lain. Weekend paling nongkrong, udah. Udah juga. Gitu-gitu aja terus, Mas. Nggak kayak Mas ya. Masih sempat bikin film walaupun nggak jadi sampai sekarang. Oh, terus bawa diceritain Mas dulu prosesnya dari lulus terus bisa sampai kerja di tempat ya sekarang gimana tuh prosesnya itu? Prosesnya ya jujur saja saya survive sendiri, Mas. Gimana tuh survive sendiri? Karena kalau menggantungkan dengan kampus tuh nggak ada yang bisa digantungin, Mas.
Soalnya apa tuh namanya? Ya karena IPK saya jelek juga, Mas. Terus kan biasanya rata-rata syaratnya IPK-nya 3. Terus kampus juga ya udah lulus ya lulus gitu. Habis itu nggak ngapa-ngapain kan. Nah, makanya saya berusaha sendiri mencari pekerjaan sendiri. Delalahnya waktu interview di Jakarta itu ketemu sama user saya itu orang Jogja juga. Nyambung lah waktu ngobrol. Kan saya udah bolak-balik Jakarta tuh hampir 10 kali lebih lah, Mas. Udah desperate lah. Sampai ya udahlah nggak usah kerja di Jakarta lah. Kerja di Jogja aja. Sampai pada akhirnya waktu interview yang terakhir ini kok rasanya ada yang aneh gitu ya, maksudnya kayaknya bakalan ninggalin kampung lama gitu loh, nggak perasaannya piye loh. Delalnya bener, Mas. Saya interview kan diem-diem, nggak ada yang teman-teman yang nggak ada yang tahu set diterima lah di sini. Intinya kalau yang kebanyakan teman-teman kan, misalkan ada teman kerja di sini, teman-temannya banyak tuh di situ. Ya saya di kantor ini cuma saya sendiri doang, Mas. Nggak ada teman-teman yang lain, nggak ada anak-anak psikolog. Ada satu tapi itu di Semarang. Tapi itu juga tahu setelah kita ada gathering gitu kan. Beda kalau teman-teman yang lain mungkin ya, yang banyak channel di dalam kantornya atau banyak alumni gitu. Kalau saya nggak ada sama sekali. Gitu. Ada lagi, Mas? Tapi ini ya sih, proses bisa sampai di tempat kerja sekarang itu yang memang berdikari gitu ya. Wah iya, saya sampai malu, Mas. Oh, malu kenapa? Malu sama orang tua saya. Udah kenapa? Karena tiap hari hampir 1 bulan sekali itu ke Jakarta tapi nggak ada hasilnya. Dulu pernah udah kepedean karena usernya itu ternyata alumni. Tapi ternyata itu tidak membantu. Tidak membantu ya? Wah. Jadi persaudaraan alumni ternyata tidak membantu. Ya sudah, ya habis itu ya udahlah, berusaha lagi aja lah. Jadi ini ya, ternyata sampai proses sekarang tuh tetap ada penolakan sana sini ya? Ada lah. Terus menanggapi penolakan gitu gimana, Mas? Ya kalau anjing nolak terus ya. Enggak sih, Mas, kalau menurut saya ya, kalau menghadapi penolakan ya kan kita nggak tahu sampai limit kita tuh sampai kapan, kan kita nggak tahu. Ya coba terus aja, pokoknya terus berusaha aja terus sampai dapet, jangan sampai menyerah lah. Soalnya kan kita nggak tahu, misalkan kita dapet panggilan interview nih, kemarin nggak terima kan, ya kan kita nggak tahu besok ini keterima apa nggak. Ya udah dicoba aja. Lagian ke Jakarta juga cuma naik bis aja cuma 90.000, PP 180.000 kan, PP langsung saya bisa kan. Gitu. Tadi kan pokoknya kalau penolakan bisa. Nah kalau berusaha itu kan kadang-kadang capek loh. Ya capek tapi jangan berhenti, Mas, tapi istirahat aja. Contoh istirahatnya gimana? Ya kayak saya kemarin itu sempet menyendiri, Mas. Jadi nggak, biasanya nongkrong sama anak-anak gitu kan. Tapi karena terlalu sering ditolak oleh beberapa perusahaan, ya kayaknya harus menyendiri, lebih prihatin lah, Mas. Habis itu ya belajar lah, masuk ya wes tekan user, masa udah sampai user nggak memperbaiki diri lagi gitu kan. Terus ya berdoa lah kayak gitu. Kayak teman saya juga ada yang menyerah, Mas, sempat menyerah, tapi karena saya akhirnya keterima, teman saya tak kasih tahu jangan menyerah lah. Itu namanya adalah nggak jadi dah. Oh ya, nanti itu ya off the record ya. Jadi intinya kalau capek istirahat boleh, tapi berhenti jangan. Iya. Oke, dengan pekerjaan dan seluruh kegiatan yang Mas Boncal ya, Mas Boncal jalani sekarang, Mas Boncal merasa gimana?
Kalau saya merasanya ya selagi saya masih bisa menikmati uang dari keringat saya sendiri ya saya nikmatin terus Mas. Kalau yang lain kan mesti nabung, ngirit. Saya tak nikmati ya Mas. Kayak gitu. Jadinya kan di Jakarta itu kan, apalagi saya di Bekasi Mas, di Bantar Gebang. Harus banyak-banyak menghirup udara segar Mas. Oh ya. Makanya harus banyak-banyak ke Jakarta. Oh ya. Biar gak stres di sana. Mantap. Ntar kayak stres di sana. Waduh. Ini disensor. Oke. Intinya Menikmati ya. Ya. Intinya kalau apa tuh tadi quote-nya tadi apa? Jadi Kalau capek jangan berhenti tapi istirahat. Iya, tapi jangan duduk nanti varises. Nanti mantap. Di pinggir. Oke. Terakhir nih. Ilmu yang dulu didapat di psikologi diterapkan nggak sekarang? Tidak, mantap. Oh, kalau saya sih lebih ke organisasinya ya Mas ya. Karena saya kan dulu awalnya pengennya rekrutmen, karena kalau di psikologi kan kebanyakan kan ngetes kan ya. Tapi setelah dilihat-lihat kok malah membosankan gitu ya. Tiap hari ngerekrut gitu kan. Makanya sekarang lebih ke generalis. Nah, kalau generalis itu kan lebih mikirnya kan semuanya kan ya. Ya itu lebih dipakainya itu malah ilmu-ilmu soft skill yang di organisasi. Bagaimana memanage tim kayak atau apa kayak manage waktu. Kok kayak kelingan opo deh. Itulah. Jadi mana yang di dalam kelas itu malah minim terpakainya? Dikit sekali. Dan di luar kelas? Banyak. Mantap. Jadi apa? Pesannya apa? Jadi banyak-banyaknya di luar kelas saja. Seperti apa tuh Mas yang di luar kelas tuh? Ya kayak ikut organisasi, banyakin nongkrong. Jangan banyakin belajar, ntar kayak anak psikologi zaman sekarang banyakan belajar. Buat apa? Emang diakui di Indonesia. Enggak diakui bapaknya? Oh, pinter-pinter ngomong Mas. Terus yang penting apa nek ora pinter? Hah? Yang penting itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak apa nih dimanfaatin orang lain nih? Bermanfaat, bukan Iya. manfaatin. Oh, beda ya? Oh, waduh ya. Ya, tingkatan di atas pinter itu adalah bermanfaat untuk orang lain ya. Ya gitulah. Wah, aku mau ngomong rodok wangun sithik terus gue ditampilke di YouTube. Ora rasa. Aku baru maca story-ne koncoku soalnya. Lah ya apa? Soal filsafat. Iya, Pak. Lupa ya, usah skip aja lah. Ini loh. Ini dia update Kemenristek Dikti arahkan kampus sesuai kebutuhan industri, bukan humaniora dan sosial. Yang artinya Ya intinya kerja. padahal menurut Anda sebaiknya Ya kita baca kayak ya. Wah, dawa ya, Cuk. Intinya iki kalau kayak dulu zaman kita, zaman Belanda lah. Kan yang penting bisa baca tulis toh. Yang penting bisa buat hitung-hitungan tok lah. Ya kan buat industri doang kan itu. Bulan intinya dari semua ilmu kan filsafat kan ya. Tapi kan nggak dipakai di sini. Iya nggak sih? Wah, aku ngomong karo wong filsafat ya. Karo wong melankolis ya salah ya. okay. Intinya rasa pinteran. Rasa? Gak usah? Jangan pinter-pinter. Jangan pinter-pinter Tetapi bisa menghasilkan uang. bisa menghasilkan uang. Karena sepinter-pinternya kamu, kayak teman saya depan saya ini ditinggalkan juga. Banget Mas. Oke, ya ada. Makanya, tapi jangan juga terlalu sibuk. Oh, ya. Karena biasanya kalau terlalu sibuk itu juga ditinggalkan. Contohnya Seperti teman saya yang megang kamera. saya lagi. Waduh. Pokoknya harus bisa membagi waktu kalau di Jakarta tuh. Oh gitu. Kalau punya pasangan ya, ini ngopo malah bahas pasangan sih tuh asli. Pesan untuk ini kan masih banyak adik-adik kita yang masih kuliah. Pesannya gimana? Kalau pesan saya ya istilahnya ya saya sih belajar dari kemarin kan kayaknya alumni itu
apa tuh namanya, ikatan alumni yang kita tuh kayaknya nggak ada gitu loh. Jadinya ya kayak contoh saya itu, saya diinterview sama alumni sendiri, tidak lolos langsung. Ya apa ya itu ya asma gue intinya ya banyak apa tuh namanya, jangan kebanyakan belajar di dalam kelas lah, belajar di luar kelas. Katanya sekarang tuh lebih banyak orang di perpus daripada di kantin. Sehingga perpus jadi ramai. Skripsi jadi tambah lama lah perpus ramai-ramai.